istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Pak Jokowi bilang Istana Negara dan Istana Bogor berbau kolonial Belanda. Ya elah Pak, masa udah 10 tahun baru tahu itu berbau kolonial Belanda? Semua juga tahu. Pak Jokowi yang susah-susah yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir Pak, begitu. Minta maaf Pak. Tapi ini kebanggaan Pak. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Selamat datang di channel Yuda Media HD. Di segmen Buzzer RP Rek Politik ada yang bereaksi pedes lagi nih kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kita bisa tebak pasti dari kubu Partai Banteng. Tidak lain dan tidak bukan. Karena partai-partai lain tuh tenang-tenang aja gitu. Entah kenapa kalau Partai Banteng itu ada satu aja celah untuk menghujat Joko Widodo, pasti diambil tuh celah itu, dilewatin seberapa kecil pun. Dan kita bisa tebak orang yang mengkritik Joko Widodo adalah Deddy Sitorus. Itu gara-gara Jokowi di salah satu pidatonya di depan para kepala daerah gitu ya, mengatakan bahwa kantor kepresidenan di Jakarta dan Bogor itu peninggalan kolonial gitu. Nah, ini dikritik sama Deddy. Pak Jokowi bilang Istana Negara dan Istana Bogor berbau kolonial Belanda. Ya elah Pak, masa udah 10 tahun baru tahu itu berbau kolonial Belanda? Semua juga tahu. Anak SD juga tahu itu peninggalan Belanda. Dan kita pakai sebagai bukti sejarah bahwa kita sudah berdaulat, kan gitu. Ya masa juga Istana Negara mau dibongkar, Istana Bogor mau dibiarkan terbengkalai Pak? Aneh kan Pak ya? Saya nggak tahu maksudnya Bapak apa menyebut-nyebut itu berbau kolonial. Ya memang jelas peninggalan Belanda kok itu. Mau diapain ya? Gitu. Jadi mungkin Pak bukan hanya itu ya yang peninggalan Belanda, banyak banget. Jalan dulu ya banyak yang dibuat oleh Belanda, terus mau diapain Pak? Ya kota-kota di seluruh Indonesia hampir semuanya juga berkembang di zaman Belanda. Sudah ratusan tahun umurnya, terus mau diapain Pak? Gitu. Apa kita juga tidak usah lagi pakai kata kulkas, apalagi apotek, ya perboden, yang semua berbau Belanda. Di dalam hukum, banyak sekali istilah hukum kita berasal dari kata Belanda, peninggalan Belanda. Mau diapain Pak? Dibuang juga. Yang jelas lah Bapak urusnya nggak penting-penting sih kalau menurut saya belakangan ini Pak ya. Tapi sudahlah sakar Bapak, mumpung jadi Raja Nusantara kan gitu ya. Mereka. Gimana? Pedas nggak? Kalimat Deddy Sitorus katanya Jokowi mulai aneh dengan mengatakan bahwa bangunan Istana Presiden di Jakarta dan juga Bogor adalah peninggalan kolonial. Di mana itu benar? Memang peninggalan kolonial gitu. Kemudian Deddy Sitorus mengatakan terus kalau peninggalan kolonial kenapa Pak gitu. Ini sebenarnya saya mau mengkritik begini ke Deddy Sitorus. Pak Deddy begini, sebagai kader PDIP yang katanya nasionalis, seharusnya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan juga Bogor itu peninggalan kolonial, jangan dikasih koma dulu, jangan ditik dulu, itu masuk koma gitu ya. Kemudian Pak Jokowi menginisiasi untuk bikin satu ibu kota baru yang benar-benar dibuat oleh anak bangsa. Harusnya seorang yang nasionalis berdukung yang mana Pak Deddy? Pertanyaan, kalau saya ulangi ya, kalau Jokowi mengatakan dan semua orang mengamini itu karena memang benar faktanya, Istana Presiden di Jakarta dan juga Bogor adalah peninggalan kolonial, kemudian Jokowi punya ide untuk membuat ibu kota mulai dari nol dengan tangan anak bangsa sendiri,
Sebagai partai nasionalis, Anda Pak nih, Pak Deddy Sitorus, itu dukung yang mana Pak? Jangan bilang dukung kolonial ya. Kalau saya ya, yang misalkan saya mau keluar saya adalah nasionalis, saya akan dukung proyek nasional dengan menggunakan desain anak bangsa, kemudian tangan anak bangsa ya kan. Kita bikin ibu kota sendiri. Gak usah dipelintir-pelintir Pak. Gak kemudian Jokowi mengatakan semua peninggalan Belanda harus dirubuhkan. Gak gitu juga kok kalimatnya. Ditambah-tambahin Pak Deddy. Aduh gimana. Kalau nasionalis tuh demen Pak. Suka kalau misalkan kita anak bangsa tuh punya karya sendiri. Bukan peninggalan bangsa asing apalagi penjajah. Katanya nasionalis Pak Deddy. Buat teman-teman yang belum tahu nih video apa istilahnya pidatonya Jokowi yang menyebut Istana Presiden di Jakarta dan Bogor adalah peninggalan kolonial nih. Kita tonton bareng-bareng ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kesini tadi melihat ibu kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di ibu kota Nusantara. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu. Tuh. Coba Pak Deddy tuh kalau nonton videonya tuh sampai akhir lah. Kalimat terakhir tuh coba Pak, saya ulangin ya walaupun gak mirip persis. Pak Jokowi mengatakan kita ingin menunjukkan bahwa kita juga mampu membangun ibu kota dengan tangan kita sendiri, desain kita sendiri. Jadi bukan peninggalan kolonial yang kita pakai. Nasionalis sekali kan? Hei, anak bangsa pengen nunjukin bahwa kita punya kemampuan bikin ibu kota sendiri. Nasionalis sekali kan Pak Deddy? Masa Pak Deddy yang dari Partai Nasionalis mendukung produk-produk peninggalan kolonial alias produk penjajah? Jangan bilang iya dong. Malu kali sama warna merahnya. Alasan Jokowi bangun IKN gara-gara istana kepresidenan bau kolonial. Jadi gini, Presiden Joko Widodo ngundang kepala daerah ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN Selasa kemarin. Total ada 517 kepala daerah hadir buat dengerin pengarahan dari kepala negara. Terus Jokowi nyinggung soal istana kepresidenan di Jakarta dan Bogor. Menurut beliau, dua bangunan itu tuh peninggalan pejabat-pejabat VOC. Misalnya, Istana Negara dulunya dihuni Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kalau Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberg. Sementara Istana Bogor dulunya milik Gubernur Jenderal Belanda Gustav Willem Baron van Imhoff. Jokowi puas bangun IKN karena selama ini ngaku ada di bayang-bayang kolonial. Nah, hal itu jadi salah satu alasan beliau ngebangun IKN. Sekalian buat ngebuktiin kalau Indonesia mampu bangun ibu kota negara. Baru tahu alasannya. FYI, pembangunan IKN sampai sempurna ini masih panjang ya, sekitar 10-15 tahun lagi. Jadi sabar ya, kita doain semoga Bapak panjang umur, bisa lihat IKN selesai 100%. Menurut lo gimana ya Ramania? Kalau menurut saya sih Pak Deddy aja yang pengen memelintir kalimat dari Pak Jokowi. Simpel kan? Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana Istana Bogor itu dulu tuh siapa yang menempati. Istana di Jakarta itu siapa yang menempati, tadi sudah dibahas tuh di video. Nah ini bukan sekedar sih, itu niatan besar dari seorang Jokowi yang ternyata nasionalis tuh Pak Deddy ya. Cinta bangsa, cinta negara juga nih. Pengen menunjukkan bahwa Indonesia dengan tangan-tangan anak bangsa itu bisa bikin ibu kota sendiri. Waduh, nasionalis sekali tuh kalau menurut saya sih. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah.
gak bermaksud kemudian peninggalan Belanda diruntuhkan. Gak ada yang bilang begitu tuh. Ditambah-tambahin Pak Deddy. Kayak ibu-ibu lagi gosip, ditambah-tambahin. Iya. Pak Jokowi yang susah-susah yang menikmati pertama saya. Ya itulah takdir Pak, begitu. Minta maaf Pak. Tapi ini kebanggaan Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko, sekali lagi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian yang terus membantu saya menyiapkan APBN yang akan datang. Ini sangat membuat saya optimis. Walaupun tantangan global besar, tapi kekuatan kita besar. Dan dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan, dan semua menteri membuat saya sangat optimis. Dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa, saya kira, selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini. Kalau menurut saya intinya adalah ibu kota negara, intinya adalah pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR MPR dan ruang kantornya, dan juga MA-MK juga sangat. Tuh. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan optimisme dan kesanggupan untuk meneruskan proyek besar dari Joko Widodo. Makin percaya diri kan? Gimana Pak Deddy Sitorus? Dulu tuh sempat diembuskan isu, wah Prabowo tuh udah sibuk sendiri dengan program makan bergizi gratisnya. Gak mungkin itu ngurusin IKN. Itu suara Pak Prabowo sendiri yang kemarin juga menghadiri sidang kabinet pertama di IKN. Satu persatu tuduhannya dibantah ya. Ya cari tuduhan yang lain coba. Dan apalagi tadi juga Prabowo tuh bercanda. Waduh, saya merasa terhormat nih. Karena Pak Jokowi yang memulai ini. Saya pasti yakinkan memulai itu berat dan susah. Tapi saya yang menikmati gitu. Itu kelakar atau bercandaannya Prabowo. Merasa terhormat karena Pak Jokowi yang sudah rela untuk dicaci maki memulai sesuatu yang besar yang tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra, tapi fokus karena ini untuk kepentingan bangsa ya kan, tetap disikat gitu. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden yang meneruskan ini semuanya jadi lebih enteng gitu kan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tuh, para kepala daerah itu diundang ke IKN kemarin mendengarkan arahan dari Bapak Presiden dan sekaligus menikmati dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana progres pembangunan dari IKN. Tentu saja belum sempurna ya teman-teman semuanya. Perlu masih sekitar puluhan tahun. 25 sampai 30 tahun sampai kita bisa mengakui IKN sempurna begitu. Tapi ini komitmen ya, bagaimana para pemimpin kita itu komitmen untuk meneruskan ini semuanya, termasuk para kepala daerah gitu. Dan kali ini PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono mengajak para kepala daerah untuk menyanyikan lagu apa namanya ya?
lagu Hari Merdeka. Ini bareng-bareng karena emang momennya Agustusan. By the way, yang kemarin menyebutkan Joko Widodo pengen mengadakan Agustusan di IKN adalah sebuah halusinasi. Siapa ya? Tuh, IKN sudah dipastikan siap mengadakan HUT RI yang ke-79. Enggak semua yang bisa ditampung di IKN ada di Jakarta juga upacaranya. Cuman HUT RI di IKN itu akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ada revisi sih, cuman kan menyesuaikan situasi dan kondisi. Gimana? Kebantah lagi tuh tuduhannya, ya kan? Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar teman-teman. Saya Abdul, ciao.